Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, saya Mariatul Ulfah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109110 pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTSP SDN 1 Karangtengah, Kota Blitar, dengan bab Hidup Lapang dengan Berbagi, dengan subbab Zakat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, seperti biasanya, pembiasaan yang dilakukan hari ini, siapa yang waktunya bertugas? Java, silahkan maju. Berdiri. Pengucapan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Siapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Ulfa. Selamat pagi anak-anak. Duduk kembali. Sebelum pembelajaran agama Islam hari ini, saya absen dulu ya anak-anak. Aldila, Alaisa, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Apa ada yang sakit? Yang hari ini tidak masuk karena sakit, semoga besok diberikan kesehatan, bisa masuk kembali bersama anak-anak yang lain. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang? Senang semuanya? Apa ada yang berangkat dari rumah sedih? Ada enggak ini? Saya harap semoga hari ini anak-anak belajar pendidikan agama Islamnya bisa dalam suasana yang senang, suasana yang bahagia. Sebelum kita mulai pelajaran, biar anak-anak semangat. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap semua ya anak-anak belajar hari ini? Siap.
Sebelum belajar hari ini, saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang biasanya dilakukan anak-anak ketika pelajaran. Masih ingat ya anak-anak kesepakatan kelasnya? Anak-anak fokus dan semangat belajar. Ketika Bu Ulfa menyampaikan materi, ketika anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran, semuanya fokus dan semangat belajar. Biar apa? Biar apa yang kalian pelajari hari ini bisa apa? Bisa bermanfaat. Siap semua ya? Siap. Dari bab zakat ini, kenapa sih anak-anak belajar bab zakat ini? Tujuan pembelajarannya diantaranya yang pertama, melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat dan landasannya dengan benar. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Selanjutnya yang nomor 2, tujuan pembelajaran melalui studi kasus peserta didik dapat menganalisis orang yang berhak menerima zakat dengan benar. Sebagai bentuk apa? Kepedulian terhadap sesama, cinta kepada sesama. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat poster tentang penerima zakat yang tepat. Saya lanjutkan. Hari ini tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang zakat. Mbak, anak-anak amati gambar berikut ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa memberi tanggapan? Jafas? Mbak, di tempat duduk enggak apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka kira-kira? Memberi makan dan memberi uang. Memberi bantuan berupa Uang dan makanan. Bisa ya anak-anak dilakukan? Bisa. Beri tepuk tangan untuk jawaban Jafas. Selanjutnya siapa lagi? Nabila, silakan diberi tanggapan terkait gambar itu. Memberi sembako. Apa? Memberi sembako. Memberi sembako. Semua ya anak-anak ya. Beri tepuk tangan untuk Nabila. Selanjutnya, nih anak-anak, berarti pentingnya apa? Pentingnya berbagi kepada sesama. Hari ini kita akan belajar bab tentang zakat. Zakat itu termasuk cara berbagi ke sesama. Selanjutnya tentang landasan perintah zakat. Perintah zakat itu ada di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya dibaca bersama-sama. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Berarti zakat itu termasuk perintah Allah. Termasuk rukun apa? Membayar zakat itu? Islam. Rukun apa? Islam. Rukun Islam yang ke berapa? Yang ketiga. Itu ya. Selanjutnya, pengertian zakat. Apa sih zakat itu anak-anak? Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang,
suci dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan mustahik zakat. Siapa mustahik itu? Orang yang menerima zakat. Ini ada dua istilah dalam zakat itu anak-anak. Ini ada muzaki dan ada mustahik. Muzaki itu siapa? Orang yang membayarkan zakat. Kalau mustahik, orang yang menerima zakat. sudah paham ya ini tentang perbedaannya? Sudah. Selanjutnya siapa saja ya penerima zakat itu? Fakir. Ada 8. Kita menyanyikan lagu dulu ya. Mbak, ini menyanyikan lagunya melalui nada lagu Kalau Kau Suka Hati. Jadi anak-anak berdiri biar lebih semangat ya, semuanya berdiri. Yuk berdiri. 1, 2, 3. 8 asnaf mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Fakir tak punya harta dan juga pekerjaan. Miskin bekerja penghasilan kurang. Amil itu pengelola zakat. Mu'alaf yang baru masuk Islam. Rikob itu budak atau hamba sahaya. Gorin orang yang terlilit hutang. Bila berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil sedang dalam perjalanan dengan tujuan baik, kehabisan biaya, mereka berhak menerima zakat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Boleh duduk kembali. Selanjutnya, anak-anak biar paham perbedaan dari setiap mustahik zakat. Setelah ini, Bulfa tampilkan studi kasus yang kalian bisa diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti bekerja sama, berdiskusi, disimpulkan, oh dari soal itu termasuk mustahik zakat yang mana? Ya, siap anak-anak? Siap. Setelah ini Bulfa menggunakan kuisis mode paper. Untuk jawabannya sudah saya bagikan, disiapkan jawaban di kelompoknya. Ini anak-anak ada studi kasus tentang mustahik zakat. Silakan didiskusikan, nanti ditentukan jawaban yang paling benar. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Coba disiapkan jawabannya. Kelompok Marwah sudah ya. Dari kelompok Sofa, Musdalifah, Jeddah, Kubah, Nabawi. Sudah semua ya? Yang benar adalah yang A, Pak Ahmad. Karena ia termasuk golongan fakir yang sangat kekurangan. Oh, saya bahas dulu ya ini. Pak Ahmad seorang buruh tani yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Anak-anaknya belum bisa sekolah karena tidak ada biaya. Sementara itu tetangganya, Bu Lina seorang janda
yang masih memiliki usaha warung kecil sehingga kebutuhan sehari-harinya masih bisa terpenuhi. Jika zakat diberikan, siapa yang lebih berhak? Pak Ahmad apa Bu Lina? Jawaban yang benar adalah Pak Ahmad, karena Pak Ahmad termasuk golongan fakir. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan anak-anak dibaca, lanjut berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Anak-anak sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya? Kalau sudah, silakan tentukan jawabannya. Silakan kalau sudah diangkat barcode-nya. Bulfa scan dulu. Selanjutnya kelompok Sofa, kelompok Kuba, kelompok Marwa, kelompok Jeddah, kelompok Musdalifah. Sudah terscan semua ya? Dan selanjutnya coba kita lihat jawabannya ya bersama-sama ya. Dalam hitungan 3 mundur kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Tepuk tangan untuk 6 kelompok. Benar semua. Anak sudah paham berarti ya perbedaan dari setiap mustahik zakat. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya anak-anak ini ada tugas berkelompok. Tugas kelompoknya apa Bu? Anak-anak berkelompok membuat peta konsep tentang mustahik zakat. Nanti Ibu Ulfa bagikan lembarannya di sini, lembar kerja peserta didik, lembar kerja anak-anak untuk berkelompok. Saya bagikan satu-satu, nanti mengerjakannya di lembaran ini ya. Silakan nanti berdiskusi. Nanti Bu Ulfa bagikan lembar kerja peserta didik. Ya. Anak silakan berdiskusi. Membuat peta konsep siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Nanti bisa dihubungkan dengan tema pentingnya ya. Poin pentingnya bisa sampean dihubungkan dengan panah atau garis biasa, garis lengkung boleh. Sesuai kreativitas kalian. Kemudian Bu apa boleh diberi hiasan warna-warna Bu? Boleh. Boleh diberi tempel-tempelan, boleh. Ini Bu Ulfa juga bagikan ini ya anak-anak ya, kertas lipat. Nanti, Bu saya tak buat bunga Bu, saya tak buat pesawat. Atau tak tambahi gapangan Bu, di sebelahnya Bu, boleh. Bebas berkreasi. Ya, kesukaannya siapa? Hafiz. Ya ini sesuai kreasi kalian, boleh dibuat dengan semenarik mungkin. Warna apa yang belum ini? Nah. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Ini pastel, ini enggak. Oh, ala highlighter. Ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham ya? Kamu udah bagi ya? Anjir. Apa terusan? Oh, iki soalnya koyo temane apa to bunga-bunga ngono. Kayak Siapa? Mana? koket kan ada bare koket. Ini ditulis kayak kalau terus ini ada. Ya, boleh. Mana? Boleh. Iya. Sudah selesai nulisnya? Nulisnya sudah. Kalau nulisnya sudah. Nana, tadi anak-anak sudah berdiskusi, berkelompok, membuat peta konsep tentang mustahik zakat. Setelah ini, silahkan perwakilan kelompok, siapa yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil peta konsep yang sudah kalian buat. Bulfa tidak menunjuk siapa kelompok yang maju, kita biar fair ya anak-anak ya, tidak menunjuk langsung, kita gunakan spin wheel. Ya, setuju anak-anak? Kita hitung bersama nanti spin wheel-nya berhenti di kelompok yang siapa, di kelompok mana, berhenti di kelompok mana, nanti kelompok tersebut yang maju. Ya, kita hitung bersama sama anak-anak. 1, 2, 3. Kelompok mana yang akan maju? Kelompok Marwah. Kelompok Marwah sudah siap? Ya, siapa yang mau maju silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Marwah akan mempresentasikan peta konsep mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Mustahik zakat dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama fakir, orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan. Yang kedua adalah miskin, orang yang mempunyai harta atau pekerjaan tetapi pendapatannya kurang. Sudah jelas ya anak-anak terkait mustahik zakat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Marwah. Selanjutnya anak-anak kelompok kedua, siapa nanti yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Kita spin wheel lagi ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kira-kira berhenti di kelompok mana ya? Yang maju adalah kelompok Sofa. Silakan kelompok Sofa, siapa yang mewakili? Beri tepuk tangan untuk Jafas. Dan tunjukkan ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok peta konsep yang berjudul Mustahik Zakat.
yang ada 8 golongan yang terdiri fakir, miskin. Ini mustahik zakat yang dibentuk dalam peta konsep. Beri tepuk tangan untuk kelompok Safa. Ya, selanjutnya anak-anak, ketua kelompok menempelkan hasil karya kalian di papan belakang. Oke, silahkan ketua kelompoknya ini nempelnya pakai ini. Ditempel. Enggak ada siapa itu. Silakan ditempel di sini. Di sini enggak apa-apa. Jafas di sini, Jafas. Ya, boleh di sini. Selanjutnya Nana, ini ada penilaian individu. Bulfa akan menggunakan kuisis. Ini terdiri dari 5 soal. Silahkan anak-anak jawab sendiri. Ya, dikerjakan sendiri. Silahkan dibaca. Untuk jawabannya bisa ditunjukkan barcode-nya, ya. Jawabannya sudah, yang deret sini sudah. Yang deret sini sudah. Yang deret sini sudah. Nah, kita lihat jawabannya, Nana. Jawaban yang benar adalah B. Benar ya, yang benar ada 20 anak. Tepuk tangan untuk kalian. Dan anak, kita sudah melakukan kegiatan kelompok, kegiatan individu, tadi menggunakan kuisis. Selanjutnya adalah kesimpulan apa yang kalian pelajari hari ini. Silakan siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Boleh Diandra, boleh maju ke depan. Sini maju ke depan Diandra. Silakan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Mustahik zakat. Tentang mustahik zakat. Apa saja silakan disampaikan ke teman-teman. Apa saja yang dipelajari hari ini? Mustahik zakat berarti orang yang berhak menerima zakat dan dibagi menjadi 8 golongan. Ya, tadi ada 8 golongan. Yang kamu ketahui tadi apa saja golongannya? Fakir, miskin, amil. Beri tepuk tangan untuk Diandra. Mungkin boleh duduk. Silakan boleh duduk. Selanjutnya anak-anak, siapa yang bisa memberikan kesimpulan lagi? Mungkin terkait pengertian dan landasan dasar perintah zakat. Siapa yang bisa? Ya, Nabila. Silakan. Pengertian dari zakat adalah orang yang kita merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Beri tanda centang pada gambar yang paling mewakili perasaan kalian saat belajar agama hari ini. Sekian pembelajaran agama hari ini tentang materi zakat, yaitu tentang pengertian, landasan zakat, dan mustahik zakat. Untuk minggu depan, anak-anak belajar tentang infak dan sedekah. Ya, jadi berbagi itu tidak hanya melalui zakat, akan tetapi berbagi juga melalui infak dan sedekah. Dan nanti juga ada lagi materi tentang hadiah. Nanti anak-anak bisa dipelajari di rumah tentang materi infak dan sedekah dan hadiah. Ya, siap anak-anak? Ya. Siap. Sekian pembelajaran dari Bu Ulfa. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.